Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, bagi para gamer untuk segera merapat, karena video kali ini untuk berbagi, bukan berbagi VGA, tapi berbagi informasi. Nah, bahas perangkat satu ini kayak berasa spesial banget ya, karena tugasnya buat mengelola grafis, macam video maupun aplikasi 3 dimensi. Gak bosen-bosen juga nih saya ingetin, kali aja kalian lupa nih, buat membantu channel saya yang imut-imut ini biar cepet gede. Amin. Dengan menurunnya harga VGA baru, berarti membangkitkan kembali nafsu. Semangat gamer maupun kreator untuk upgrade VGA-nya. Jelas dong, selama kurang lebih hampir 2 tahun, harga VGA menggila. Dan selama itu sebagian gamer tersiksa ya, karena terpaksa pakai VGA lama yang dirasa udah mulai ketinggalan performanya. Untuk video kali ini rentang harga VGA-nya dari angka 1 juta lebih hingga 4 juta lebih. Tinggal dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan alias money. AMD Radeon RX 6400 4GB DDR6 64-bit. VGA 1 ini udah pernah saya bahas dan uji coba kemampuan gamingnya, yang bisa dibilang masih sangat baik untuk bermain di resolusi 1080p settingan low atau medium. Nah, ada salah satu merek yang bikin VGA ini menarik untuk dimiliki. Merek Sapphire Pulse yang dijual di bawah 2 juta rupiah. Ya kurang lebih 1,9 juta untuk barunya. Modelnya imut-imut ya, fannya juga imut-imut. Tapi wajar juga sih kalau dikasih fan kecil kayak gini, karena AMD Radeon RX 6400 tergolong adem. Kemampuan VGA ini masih di atas AMD Radeon HD 7970, Nvidia GTX 1050 Ti, Nvidia GTX 780, bahkan Intel Arc 380. Kemampuan gaming Nvidia RX 6400 ini mirip-mirip Nvidia GTX 1650, tapi tetap aja masih menang Nvidia GTX 1650 untuk performa keseluruhannya. Untuk daya power supply minimal adalah 250 watt tanpa pin power dengan TDP 53 watt. Hayo, yang mau rakit PC gaming low budget dan irit daya, cocok banget nih pakai tipe ini. AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 64-bit. Wah, kubu merah suka main banding harga ya. Kubu sebelah kapan nih saudara? Tipe ini sejatinya sih udah turun ya, dan sekarang pun masih di rentang harga yang sama, yaitu 2,4 juta rupiah, khususnya merek Polar alias Power Color, serinya ITX. Tapi merek lain juga udah menurunkan harga loh. Untuk kemampuan gamingnya, jelas dong, lebih baik RX 6500 XT dibandingkan saudaranya sendiri, yaitu AMD Radeon RX 6400. Performa gaming AMD Radeon RX 6500 XT ini lebih unggul dibandingkan Nvidia GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 580 dan AMD Radeon RX 5500 XT. Tapi tetap aja masih di bawah Nvidia GTX 1650 Super yang harga barunya masih sombong. Daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107 watt. AMD Radeon RX 6600 8GB DDR6 128-bit. Wih, kena serangan lagi nih kubu hijau dengan menurunnya harga VGA yang tergolong kenceng ini. Lagi-lagi yang banting harga itu merek Polar alias Power Color, tipenya Fighter. Harganya sekarang di angka 3,6 juta rupiah untuk barunya. Harga segini di kubu sebelah kalian cuma dapat Nvidia GTX 1660 Ti, yang mana ini bukan lawan sebanding. Kemampuan gaming dari seekor AMD Radeon RX 6600 ini di atas Nvidia RTX 3050, Nvidia RTX 2060 6GB, bahkan Intel Arc A750. Rival yang hampir sebanding adalah Nvidia RTX 2060 Super. Ya, walaupun secara keseluruhan masih dimenangkan Nvidia RTX 2060 Super. Untuk daya power supply minimal angkat VGA 1 ini adalah 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 132 watt. Nvidia RTX 3050 8GB DDR6 128-bit. Sejatinya kubu hijau udah sadar sih dengan menurunkan rata-rata semua tipe GPU. Tapi ya tetap aja ya berasa mahal. Mungkin karena ada rusanya ya, kudanya maksudnya, yang lebih powerful dibandingkan OpenCL. Yap, Nvidia secara nggak langsung memiliki performa yang lebih baik buat konten kreator dibandingkan gaming. Itulah salah satu daya tarik dari kubu hijau ini.
Nah, tipe ini harganya turun lagi nih, ya walaupun masih tergolong tinggi ya. Termurah yang bisa didapat di rentang harga 4,4 juta rupiah. Merek Palit. Coba deh kalau harganya di angka 2 jutaan. Apa nggak jadi rebutan Vega 1 ini? Tapi nggak mungkin ya. Karena harga GTX 16 series pasti hancur nih kalau RTX 3050 beneran di angka 2 jutaan. Kemampuan gaming Nvidia RTX 3050 ini sejatinya sih mirip-mirip sama Nvidia GTX 1660 Ti. Ya walaupun secara keseluruhan dimenangkan oleh RTX 3050. Walaupun punya VRAM lebih besar, tapi Nvidia RTX 3050 kalah telak dengan Nvidia RTX 2060 6GB, baik performa gaming maupun editing. Kebutuhan daya power supply minimal dari VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 130 watt. Nvidia RTX 2060 Super 8GB DDR6 256 bit. Salah satu VGA high-end Nvidia yang luncur pertengahan tahun 2019 yang lalu. Sekarang harganya makin ambles nih. Sejatinya, harga VGA ini menggantikan posisi Nvidia RTX 2060 6GB yang sekarang udah mulai hilang di pasaran. Yap, harga termurah yang bisa didapat adalah di rentang 4,5 juta rupiah, merek Inno 3D. Ngomongin soal kemampuan, VGA ini bisa melibas AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A750, Nvidia RTX 3050, dan Nvidia RTX 2060 6GB. Bisa dibilang kemampuan gamingnya mepet-mepet sama Nvidia RTX 2070. Untuk daya power supply minimal adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 175 watt. Oke, cukup segini aja dulu ya, capek nulis skripnya. Lantas manakah yang layak dibeli nih? Kalau kalian ngejar performa gaming dan editing tanpa mikir duitnya seberapa, yang penting bukan hasil pinjol ya. Nvidia RTX 2060 Super adalah pilihan yang paling menarik untuk saat ini. Kalau buat performa gaming yang paling dipentingkan, ya walaupun masih bisa untuk editing, AMD Radeon RX 6600 adalah pilihan yang paling baik di rentang harga yang diberikan. Tapi mau AMD ataupun Nvidia, balik ke selera Anda, bukan saya. Kalau saya cuma kasih informasi. Kalau saya pribadi sih pengennya dua-duanya ya. Saya yang belum jadi sultan andaran. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA baru yang harganya makin seru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.